Chen Bandao tidak berbicara omong kosong ke sisi lain. Dia memotong langsung dari leher Lin Tian, dan kemudian meletakkan pisaunya lagi. Dia berkata dengan bangga, apakah kamu takut padanya? Du Tian memandang Lin Tian, dan Lin Tian duduk di sana dengan acuh tak acuh dan tidak terpengaruh. Orang-orang di sekitar tertahan oleh konsentrasi Lin Tian. Seseorang berkata, bocah ini, aku tidak bisa menggerakkan angin. Aku sedikit berani, tapi aku tidak menghindar. Komentar orang-orang membuat Chen Bandao sedikit kesal. Dia mengambil pisaunya lagi dan mendayung di depan Lin Tian lagi. Tapi kali ini, dia melangkah lebih jauh. Orang-orang bisa melihat ujung pisau lewat di depan Lin Tian, hampir menyentuh alisnya. Akhirnya, Chen setengah meletakkan pisaunya dan berkata kepada Lin Tian Kuang, bagaimana kalau kencing? Lin Tian tidak tergerak, dan Du Tian mendesak Chen Bandao, minta maaf padanya, atau kamu akan tamat. Saya minta maaf padanya. Dasar biksu bau, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak sebaik perampok? Chen setengah dari pisau itu sangat panas sehingga dia meraihnya lagi dengan satu tangan. Kali ini, dia mencoba melepaskan lengan Lin Tian dari tepi Lin Tian, tetapi sebelum pisau menyentuh lengan Lin Tian, dia berhenti di udara seolah-olah sudah diperbaiki di sana. Chen Bandao tertegun dan mulai minum keras. Dia ingin memotong pisaunya, tetapi pisaunya masih di luar kendali. Melintasi langit tanpa daya, tidak berguna, pisaumu, telah dikendalikan olehnya. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka berseru, dan Chen Bandao bersenandung, senjata ajaib saya, tetapi dekat dengan artefak, atau butuh ratusan tahun untuk memperbaikinya, tetapi Anda mengatakan kepada saya bahwa dia dapat mengendalikannya. Anda pikir saya telah berlatih selama ratusan tahun? Du Tian menggelengkan kepalanya. Di matanya, itu hanya dia, bukan senjata ajaibnya, bukan masalahmu dalam memurnikan dan tidak memurnikan. Chen Bandao kesal. Orang-orang di sekitarnya juga berpikir bahwa salib surga ini terlalu banyak bicara. Bagaimanapun, Lin Tian akan melewati penjarahan. Tidak peduli seberapa ganasnya, dia tidak akan bisa mengendalikan senjata sihir orang lain sesuka hati. Tapi Chen Bandao menggunakan semua kekuatannya dan wajahnya merah, tetapi dia tidak bisa memotongnya. Akhirnya, mereka melepaskannya dan melihatnya mengambang di sana. Orang-orang di tempat kejadian ingin tahu tentang apa yang terjadi sampai pisau terbang dan menyilang di depan mata Chen Bandao. Alis Chen Bandao banyak dicukur, dan kemudian dia menjadi orang tanpa alis. Ini menenangkan mereka, dan Chen Bandao dengan cepat menyentuh alisnya. Setelah dia yakin tidak ada darah atau luka, dia dengan cepat melangkah mundur untuk menjaga Lin Tian. Wah, kamu. Dengan cara ini, mereka menyebut diri mereka teknik saber paling kuat di Gurun Selatan. Lin Tian menoleh dan tertawa. Chen Bandao menolak untuk menerima. Dia ingin mengendalikan Dao, tetapi tidak bisa kembali. Dia harus bersenandung, wah, tidak ada sihir, aku akan membunuhmu dengan sihir. Setelah itu, aura emas di sekitar Chen Bandao berkedip, dan kemudian aura itu berubah menjadi bayangan pedang, dan menatap, wah, kamu minta maaf untukku, tapi sudah terlambat. Melihat Chen Bandao seperti ini, Du Tian buru-buru maju ke persuade Chen Bandao, minta maaf padanya dengan cepat. Dia memberikannya padaku, bukan aku. Chen Bandao menatap, tetapi wajah Du Tian jelek. Cepat, atau kamu akan menjadi pecundang nanti. Chen Bandao mengamuk. Setelah beberapa saat, bayangan pedang keluar dan terbang langsung ke Lin Tian, dan bayangan pedang ini tersebar satu persatu dari sisi Lin Tian. Semua orang terkejut, dan beberapa orang berkata dengan demensia, bukankah ini teknik membagi Qi Tian Shuimen? Ya, itu pasti pemisahan Qi. Apakah dia leluhur Shuimen hari itu, Lin Tian? Semua orang kaget. Jelas, saya tidak menyangka bahwa pria rendah hati di depan saya adalah leluhur Tian Shuimen yang telah membuat banyak api baru-baru ini. Adapun Chen Bandao, dia juga tinggal, secara bertahap mengumpulkan momentum, dan kemudian selangkah demi selangkah mundur, menjaga jarak dari Lin Tian, takut untuk mendekat. Du Tianzi berkata kepada Chen Bandao, minta maaf. Chen Bandao kehilangan harga dirinya dan tampak bingung. Dia tergagap kepada Lin Tian, ya, begitulah perasaanmu barusan. Du Tian mengacungkan jempol, ya, itu benar. Penting untuk memastikan. Setelah itu, Du Tian buru-buru berlari ke Lin Tian dan berkata, kamu, dia meminta maaf, tidak bisakah kamu melakukannya? Siapa yang tahu bahwa Dao terbang kembali dan terbang melewati Chen Bandao? Itu sangat cepat dan memotong lengan kanannya sekaligus. Chen Bandao segera berteriak, ah! Tanganku! Orang-orang di tempat kejadian benar-benar terkejut, dan Chen Bandao dengan cepat menyegel darah dan melihat lengan yang jatuh ke tanah. Seluruh wajah pucat dan dahinya berkeringat. Du Tian melihat cemberut, dan Lin Tian berkata dengan ringan, baru saja kamu ingin aku memiliki lengan, sekarang aku mengembalikanmu.
Ketika mereka tersesat, mereka buru-buru kembali ke tempat duduk mereka satu persatu. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Chen Bandao tergagap, terima kasih. Kemudian Chen Bandao mengambil pisau dan mundur ke sudut untuk menyembuhkan lukanya. Tapi Du Tian merasa lega, untungnya, dia menyelamatkan hidupnya. Tetapi wanita bertopeng itu menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, sepertinya prestise Anda telah menyebar di banyak tempat. Tapi ada orang yang tidak memiliki mata. Lin Tian mengatakan sesuatu yang berarti dan menatap botol di atas meja. Pada saat ini, lelaki tua dengan satu tangan muncul, dan dia berkata sambil tersenyum, tamuku, betapa indahnya pertunjukan yang baru saja kamu miliki. Tapi Du Tian menatap jalan napasnya. Itu semua untukmu. Jika Anda tidak memberi saya anggur, tidak akan seperti ini. Orang tua itu tersenyum pahit. Bos memberikannya kepada saya. Bagaimana saya bisa menyalahkannya? Di mana induk semangnya? Melintasi cuaca sangat mendesak, saya merasa induk semang ini sedang mencari sesuatu, tetapi lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, induk semang, dia tidak akan keluar setelah istirahat. Lin Tian menatap anggur di atas meja dan berkata, saya ingin melihat bos Anda. Orang tua itu sedikit bingung. Anak muda ini, kami tidak lihat tamu. Oh, apakah itu benar? Lin Tian kedinginan, dan orang-orang di sekitarnya berbisik dan berkata, anak ini, kamu tidak ingin bertengkar dengan induk semang. Saya khawatir dia tidak tahu siapa induk semang itu. Itu tidak benar. Sang induk semang memiliki permulaan. Ketika orang-orang bertanya-tanya apakah Lin Tian akan memulai, ada ledakan tawa di koridor di lantai 2 penginapan. Kamu ingin melihatku, anak muda? Kenapa kamu sangat marah? Orang-orang mendongak dan menatap lantai 2. Saat itu, seorang wanita berbaju biru sedang berdiri di sana, dan wajahnya ditutupi selembar kain putih. Mereka tidak bisa melihat mengapa, tetapi matanya tajam. Ketika mereka melihat matanya, mereka terkejut seolah-olah sedang ditatap oleh sesuatu. Tetapi dia bertanya-tanya, saya berkata, apakah Anda kejam? Kejam, apa maksudmu, biksu kecil? Kamu tahu, sebotol anggur ini akan menarik banyak orang, tetapi kamu hanya ingin memberikannya kepada kami dan membiarkan kami merampoknya. Akibatnya, hampir terjadi kerusuhan. Namun, istri pemilik merasa sedih dan berkata, saya berkata biksu ini, saya melihat Anda tampan dan memberi Anda anggur. Apakah Anda menyalahkan saya? Ketika Du Tian mendengar ini, dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Dia hanya bisa melihat Lin Tian, apa yang harus saya katakan? Apakah kamu tidak tahu harus berkata apa? Mengapa Anda tidak melanjutkan sekarang? Lin Tian menatap Du Tian sambil tersenyum, tetapi Du Tian terlihat tertekan. Bisakah itu sama? Dia hampir membunuh orang-orang yang hadir sekarang. Tidakkah menurutmu sudah waktunya untuk melewatinya dengan baik? Lin Tian menertawakan Du Tian. Du Tian berpikir itu masuk akal, jadi dia mulai berjalan ke lantai 2 dan berkata kepadanya, bos, saya harus berbicara dengan Anda dengan baik. Sebaiknya kamu tidak muncul, atau kamu akan bernasib buruk. Sang induk semang tertawa melihat Du Tian, tetapi Du Tian tidak mempercayainya. Dia juga menaiki tangga, tetapi di tengah jalan, tangga tiba-tiba pecah, dan Du Tian tiba-tiba jatuh. Saat berikutnya, Ferry menghilang, dan orang-orang di tempat kejadian terkejut. Adapun wanita bertopeng, dia ragu, sepertinya ada yang salah dengan tangga itu. Tidak hanya tangga, tapi juga induk semang. Lin Tian tersenyum, sementara induk semang tersenyum pada Lin Tian di lantai 2. Kamu teman, aku akan menerimanya. Ngomong-ngomong, dia tidak ada hubungannya denganku. Kamu bisa menerimanya jika kamu mau, terserah. Lin Tian sama sekali tidak mempedulikannya, dan induk semang menatap Lin Tian sebentar dan kemudian berkata, semua orang mengatakan bahwa leluhur Tian Shuimen bukanlah orang yang sederhana, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi saya ingin mencobanya hari ini. Oh, bukankah itu masuk hitungan? Lin Tian memandang Chen Bandao, dan Chen Bandao terlalu takut untuk berbicara. Tetapi sang induk semang tersenyum dan berkata, dia, yaitu, pisau sapi uji kecil. Pisau sapi uji kecil. Ya, jika kamu bahkan tidak sebaik dia, maka aku tidak akan muncul. Sang induk semang tersenyum pada Lin Tian, dan Lin Tian berkata setelah mendengarkan, jadi, hal keenam ada di sini untukmu. Ini bukan denganku, tapi aku tahu itu, tapi hanya jika kamu bisa mengalahkanku, atau kamu tidak akan membicarakannya. Setelah induk semang selesai, dia berubah menjadi bayangan dan bergegas keluar dari penginapan. Mereka semua bertanya-tanya mengapa mereka lari keluar dari penginapan. Lin Tian bangkit dan tersenyum tenang, saya akan melihat apa yang dia lakukan. Wanita bertopeng juga dengan cepat mengikuti.
Tetapi ketika orang-orang keluar, mereka terkejut satu persatu karena gurun di sekitarnya malah berubah menjadi salju. Di sini, beberapa orang terkejut, yang lain gila dan berkata, "Ini, bagaimana bisa? Fata Morgana, pasti. Seseorang sedang terburu-buru." Namun, istri pemilik melayang di udara dan mencibir, "Itu bukan Fata Morgana, tapi saya hanya memperindahnya." Selesai mengatakan, pemilik tubuh niang udara dingin yang lain, dan kemudian kedua tangan terbuka, udara di bawah salju, saat untuk menambahkan lebih banyak salju ke gurun sekitarnya. Tidak hanya itu, atapnya juga tertutup salju di mana-mana, dan angin dingin yang tak terhitung jumlahnya bertiup di mana-mana, yang benar-benar berubah menjadi pinggiran kota bersalju. Ketika wanita bertopeng melihat ini, dia menarik napas. Itu tidak mudah. Dia pandai dalam hal itu, tapi sial baginya untuk bertemu denganku. Lin Tian berkedip dari posisi semula. Semua orang menanggeret kemana Lin Tian pergi, tetapi ketika Lin Tian muncul kembali, dia sudah berdiri di belakang istri pemiliknya dan berkata sambil tersenyum, "Kemana kamu mencari?" Sang induk semang ketakutan dan melompat ke depan dengan cepat, tetapi dihentikan oleh Lin Tian lagi. Sang induk semang hanya jatuh dan mendengus. Ada gunung es di sekelilingnya, dan dia tersenyum di dasar gunung es dan berkata, "Sekarang tergantung bagaimana kamu masuk. Apakah kamu mencoba menjebak dirimu di dalamnya?" Lin Tian tersenyum pahit, dan induk semang tersenyum, "Bukankah kamu galak? Kemudian saya melihat seberapa baik Anda bisa." Lin Tian tersenyum, "Kamu benar-benar meremehkanku." Kemudian, orang-orang melihat api di telapak tangan Lin Tian, yang merupakan Raja Api. Dan Lin Tian mengalahkannya dengan satu telapak tangan, dan Anda, Raja Api, bergegas melewati es. Sang induk semang di ruangan itu terkejut. Dia dengan cepat membentuk lapisan es yang kuat di depan matanya. Dia ingin menahan api, tetapi api melelehkan pertahanannya. Akhirnya, sang induk semang dikelilingi oleh Raja Api. Mereka tercengang. Beberapa dari mereka berkata dengan demensia, "Untungnya, mereka tidak menyinggung leluhur Tian Shuimen." "Tidak, itu terlalu menakutkan." Dalam kegelapan, Chen Bandao menggigil. "Itu bukan manusia, itu bukan manusia." Tetapi ibu pemiliknya tampak jelek, sampai dia mengeluarkan rune di tangannya dan dengan cepat menghancurkannya, dan seluruh orang menghilang dalam sekejap. Orang-orang tidak menyangka induk semang akan melarikan diri, tetapi Lin Tian melihat sekeliling dan tersenyum pahit, "Lari. Bagaimana sekarang?" Wanita bertopeng itu bertanya dengan curiga, menatap Lin Tianhu. Lin Tian tidak peduli. Dia lari darinya, tapi kekuatan itu tidak bisa dipindahkan. "Apa maksudmu?" "Pasti dekat sini, dan dia, sebagai penjaga, akan muncul." Lin Tian selesai, lalu berbalik ke penginapan. Para penonton juga memberi jalan kepada Lin Tian, yang tidak berani menghentikannya. Lin Tian masuk ke dalam dan menatap lelaki tua yang gemetar itu dan berkata sambil tersenyum, "Siapa kamu?" "Saya, itulah yang saya pimpin." Orang tua itu berkata dengan gugup, dan Lin Tian tersenyum pada orang tua itu dan berkata, "Apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Sungguh, aku benar-benar hanya orang yang sibuk. Saya tidak percaya Anda bertanya kepada semua orang." Orang tua dengan lengan patah itu tampak bingung. Wanita bertopeng itu juga berkata, "Dia tidak terlihat seperti itu." "Tidak seperti apa?" "Tidak dengan bos." Wanita bertopeng itu berkata, dan Lin Tian tertawa, "Ada beberapa hal yang tidak bisa dilihat hanya di permukaan." "Apa maksudmu?" Wanita bertopeng itu bingung, tetapi Lin Tian menghilang dan berdiri di belakang lelaki tua itu ketika dia muncul lagi. Orang tua itu dengan gugup berbalik dan berkata, "Tuanku, saya benar-benar sibuk." "Orang sibuk, bisakah kamu menemukanku di belakangmu begitu cepat?" Lin Tian bertanya pada lelaki tua itu sambil tersenyum, dan orang-orang di sini berpikir itu masuk akal. Bagaimanapun, Lin Tian berdiri di belakang lelaki tua itu dalam diam. Jika lelaki tua itu hanya orang sibuk biasa, dia tidak bisa merasakannya sesuai alasannya. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa selain berkata dengan muram, "Apa yang kamu inginkan? Di mana induk semangnya?" "Aku hanya tahu bahwa dia biasanya ada di lantai 2. Saya tidak tahu detailnya." Orang tua itu menjelaskan. Lin Tian tersenyum dan meminta lelaki tua itu untuk memimpin jalan, tetapi lelaki tua itu tidak punya pilihan selain memimpin Lin Tian ke atas. Adapun orang-orang di sekitarnya, mereka bertanya-tanya apakah tangga akan runtuh lagi. Tetapi ketika kami sampai di lantai 2, tangga masih dalam kondisi baik, yang membuat kami bertanya-tanya mengapa mereka runtuh sekarang. Pada saat ini, lelaki tua itu menunjuk ke ujung koridor dan berkata, "Di balik pintu itu adalah tempat di mana ibu pemilik biasanya beristirahat. Pimpin jalan." Orang tua itu tidak punya pilihan selain berjalan perlahan, dan Lin Tian mengikuti,
Sampai beberapa saat, orang tua itu datang ke pintu dan berkata, pintunya terkunci, saya tidak bisa masuk. Lin Tian menabrak pintu dengan satu tangan, tetapi merasa sangat kuat, dan bahkan dia bisa menahannya dengan satu. Orang-orang di ruangan itu bergumam, saya tidak menyangka ada pintu seperti itu di lantai 2. Hari ini, leluhur Shuimen, bisakah kamu membukanya? Siapa tahu. Tetapi saat ini, Lin Tian meletakkan tangannya di pintu, dan pintunya berkedip biru. Lihat, ada cahaya biru. Seseorang berteriak. Cahaya biru ini adalah kekuatan yang dilepaskan oleh susunan tersembunyi di gerbang batu, dan Lin Tian dengan mudah mematahkan kekuatan ini dan mendorong pintu terbuka dengan satu tangan. Ada aroma samar di ruangan itu. Ketika aromanya keluar, lelaki tua itu jatuh ke tanah dan tertidur. Orang-orang di lantai bawah ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan Lin Tian masuk ke dalam dan menemukan bahwa itu adalah kamar kerja pribadi dan gas yang harum dan beracun, tetapi tidak ada yang lain. Tidak di sini. Di mana kekuatan penjaga pengiring pengantin tua? Lin Tian bertanya-tanya, lalu berjalan keluar rumah, dan sampai di tangga. Setelah penelitian itu, Lin Tian berjongkok, dan kemudian meletakkan tangannya di posisi tertentu dari tangga, yang tiba-tiba runtuh dan sebuah terowongan muncul. Tidak hanya itu, terowongan ini memiliki daya tarik yang kuat, Lin Tian langsung terhirup. Para wanita bertopeng dan orang-orang di lantai bawah terkejut. Tapi terowongan itu ditutup. Tidak peduli bagaimana wanita bertopeng mencarinya, dia tidak dapat menemukannya. Dia hanya bisa menunggu di sana diam-diam. Ketika Lin Tianping berjalan dengan mantap, dia berdiri di penjara bawah tanah, dan di penjara bawah tanah ini, ada nafas melintasi langit. Saya melihat bahwa Dutian menyerang di mana-mana, tetapi semua serangan ini diserap di dinding ini. Ini membuat hari itu sangat bertanya-tanya, dinding hantu apa, mantra tak terduga jatuh di atas, bisa ditelan. Ini disebut dinding yang terbuat dari batu hisap. Lin Tian berkata dalam kegelapan, dan Dutian mendengar suara Lin Tian dan segera dengan bersemangat berkata, kamu datang untuk menyelamatkanku? Membantumu? Apakah menurut Anda itu mungkin? Lin Tian bertanya balik, dan Dutian bertanya-tanya, lalu kamu tidak menyelamatkanku? Saya sedang mencari seseorang. Lin Tian selesai, mengabaikan keberadaannya, yang memberi jalan ke surga dan Tu Chao. Aku tahu, kamu tidak bisa bersenang-senang. Lin Tian tidak bisa menangis atau tertawa. Kemudian dia terus berjalan di koridor. Namun, itu adalah tempat tertutup. Hanya beberapa saat sebelum dia sampai pada akhirnya. Hari salib itu tetapi berkata dengan cara yang keren, jangan lihat. Istana bawah tanah ini sangat kecil, dan tidak ada jalan keluar lain. Lin Tian melihat sekeliling dan bertanya, apakah induk semang itu pernah ke sini? Nyonya? Tidak, saya pernah ke sini dan belum melihatnya. Du Tian menjelaskan, sementara Lin Tian tenggelam dalam pikirannya, jika bukan karena ini, di mana kekuatan itu tersembunyi. Ketika Du Tian melihat Lin Tian dengan linglung, dia bertanya, hei, apakah kamu memikirkan cara untuk pergi? Satu-satunya jalan keluar adalah jalan asli. Lin Tian menunjuk ke lorong di atas jarinya. Tetapi dia berkata, bukan karena saya lemah, ini terowongan ini. Saya hanya bisa turun, saya tidak bisa naik. Apakah Anda yakin? Omong kosong, begitu kamu terbang, akan ada kekuatan yang sangat kuat untuk mendorongmu ke bawah dan menyedotmu, bukan untuk memberimu kesempatan untuk naik. Surat sumpah lintas hari itu hari jalan. Lin Tian melompat dan mengalami perasaan itu sendiri, sementara Du Tian berkata sambil tersenyum, lihat. Lin Tian jatuh dan menatap kakinya, Du Tian berkata, saya telah mempelajari semua batu ini, tetapi mereka tidak dapat memecahkan batu ini. Jadi aku hanya tidak beruntung. Batu penyerapan, bagaimanapun, adalah sejenis batu energi. Batu energi? Apa maksudmu? Bisa menyerapnya. Lin Tian menjelaskan, dan Du Tian tersenyum pahit, menurutmu itu Lingxi? Dan menyerapnya? Jelas, Du Tian berpikir itu tidak mungkin, tetapi Lin Tian berjongkok, meletakkan tangannya di tanah, dan mulai membalikkan Yuan Shen. Kekuatan menelan yang kuat, menyerap kekuatan batu hisap bawah tanah, sampai akhirnya mulai retak, Lin Tian bertarung lagi. Batu penyerap besar ini dihancurkan secara langsung, dan kemudian Lin Tian membuat batu itu, sementara Du Tian di satu sisi berkata, kamu bukan manusia. Lin Tian tidak peduli apa yang dia katakan. Sebaliknya, dia memecahkan batu dan menyembunyikan senjata ajaib di bawahnya. Senjata ajaib ini mirip dengan trompet, dengan mulut besar menghadap terowongan yang baru saja jatuh. Apa ini? Du Tian langsung penasaran saat melihat benda ini keluar. Lin Tian mengambil trompet dan berkata, ini adalah senjata ajaib yang bisa menarik orang. Mengisap? Ya, saya tidak tahu senjata ajaib apa itu untuk menarik orang ke sisi saya.
Lin Tian selesai dan mengarahkan trompet ke Feri. Du Tian segera terbang, dan Lin Tian menyingkirkan tanduknya dan menendangnya, yang membuat Du Tian sangat tertekan. Untuk apa kau menendangku? Jika aku tidak menendang, kamu akan melompat ke arahku. Lin Tian membenci, tetapi Du Tian langsung merasa malu. Apakah kamu pikir kamu cantik? Dan pada Anda? Lin Tian, bagaimanapun, memasang trompetnya dan membuat lompatan. Dia mulai bergegas keluar, dan Du Tian mengikutinya dari dekat. Seperti yang diharapkan, tanpa pengeras suara, mereka bergegas keluar dengan mudah. Ketika wanita bertopeng melihat kembalinya Lin Tian, dia menghela nafas lega, tetapi wanita ini berkata dengan sedih, induk semang itu. Aku juga mencarinya. Lin Tian selesai, kembali ke meja dan kursinya, lalu menatap teko anggur. Setelah melihat mata Lin Tian pada anggur, Du Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ingin kamu lakukan dengan ini? Dia memberi kami ini, dan semua orang tertarik. Tidakkah menurutmu ada masalah dengan anggur ini? Tentu saja aku tahu ada masalah, tapi apa? Du Tian tidak tahu apa yang ingin dikatakan Lin Tian, tetapi Lin Tian melihat ke kerumunan dan bertanya, anggur jenis apa yang dimilikinya? Semua orang saling memandang, sedikit gelisah, jelas tidak berani mengatakan apa-apa, dan Lin Tianleng berkata, apa? Jangan katakan itu. Chen Bandao segera berdiri dan berkata, ini disebut anggur Treasurehan. Anggur berburu harta karun? Ya, sang induk semang mengatakan bahwa selama orang minum anggur ini, mereka dapat melihat harta karun itu dengan lebih jelas di gurun pada malam hari. Chen menjelaskan. Lin Tian melihat anggur dan ragu, sebotol anggur, kamu bisa melihat bayinya. Tapi Du Tian bercanda, apakah ini ilusi? Tapi segera menyambut penghinaan publik, beberapa orang berkata, anggur ini, sangat awal. Ya, bukan untuk pertama kalinya. Bagaimana kamu masih membutuhkannya? Hari itu aneh bertanya, dan Chen setengah pisau menjelaskan, anggur jenis ini, hanya sebotol sehari. Du Tianhu bertanya, jadi, Anda telah berada di sini selama beberapa hari? Iya. Chen Bandao mengangguk, dan Du Tian bertanya-tanya, apa harta karun itu? Apakah sepadan dengan waktu Anda di sini? Chen Bandao ragu-ragu, itu bayi ajaib, dan itu akan berjalan dengan sendirinya, tetapi setiap malam, itu akan muncul di penginapan, jadi kami hanya ingin menurunkan bayi ajaib ini suatu hari nanti. Du Tian berpikir itu konyol, dan memandang Lin Tian. Apakah menurutmu orang-orang ini gila? Aku tidak tahu, tapi aku tahu itu tidak mudah. Lin Tian selesai, mengeluarkan setetes, dan melihat bahan-bahannya dengan hati-hati. Tapi dia tidak mengerti, bukankah itu hanya anggur? Apakah Anda benar-benar menganggapnya sebagai anggur abadi? Lin Tian menciumnya, membuat beberapa tetes, melihatnya dan berkata sambil tersenyum, Xianjiu tidak baik, tetapi dapat meningkatkan jiwa. Meningkatkan jiwa? Seberangi langit untuk meragukan jalan. Ya, itu semacam anggur untuk meningkatkan persepsi jiwa, tetapi efeknya paling lama 1 jam, dan kemudian tidak ada efeknya. Lin Tian menjelaskan. Du Tian tidak menyangka anggur itu memiliki efek seperti itu. Dia penasaran untuk meminumnya, dan gulu-gulu gila. Dia ingin melihat apa efeknya untuk memperkuat banyak jiwa. Orang-orang di sekitar tampak bodoh, dan Lin Tian juga tercengang melihatnya. Ketika Du Tian selesai minum, dia bersendawa dan berkata sambil tersenyum, ini perasaan yang bagus. Aku lupa memberitahumu sesuatu. Lin Tian menatap cara aneh Du Tian, dan wajah Du Tian kemerahan dan bertanya, ada apa? Jika kamu minum terlalu banyak hal semacam ini sekaligus, kamu akan mengalami halusinasi dan bahkan melakukan sesuatu yang biasanya tidak berani kamu lakukan. Kata Lin Tian. Ketika Du Tian mendengar ini, dia menatap, Orang-orang di dekatnya jelas mengetahuinya, jadi mereka menatap Du Tian satu persatu, menunggu permainan yang bagus, dan Du Tian memandang orang-orang, kamu. Pada saat berikutnya, langit silang ini tiba-tiba koma, dan wanita bertopeng itu bertanya, apakah dia baik-baik saja? Tidak apa-apa, tapi aku akan mendapat sedikit masalah nanti. Lin Tian memiliki semacam firasat buruk, dan wanita bertopeng itu ragu, masalah. Setelah Lin Tian mengangguk, Du Tian tiba-tiba berdiri lagi, dan seluruh orang berubah menjadi seseorang, dan mulai menertawakan kerumunan, di mana wanita itu, wanita. Wanita? Semua orang tertawa, dan Du Tian jelas tidak tahu apa yang dia bicarakan, atau apa yang dia lakukan. Dia bahkan memegang pilar di bawah atap dan menjilatnya. Orang-orang di sana terkejut, terutama pilar yang terbuat dari kayu. Setelah dia menjilatnya sebentar, lidahnya berlumuran darah. Ya Tuhan, biksu ini, apakah dia sedang bermimpi atau apa? Itu pasti sesuatu yang tidak berani dia lakukan. Ini tentang wanita. Ini gila. Omong kosong, pria normal, tidak ingin menjadi wanita.
Beberapa orang bahkan bercanda di sana. Semakin banyak mereka berbicara, semakin bahagia mereka, dan wanita bertopeng di satu sisi berseru, jika dia kembali lagi nanti, dia mungkin akan menjadi gila. Sangat bagus. Lin Tian tersenyum, tetapi wanita bertopeng itu berkata dengan aneh, apakah kamu sengaja? Saya tidak. Dia menginginkannya sendiri. Lin Tian tertawa, dan wanita bertopeng itu merasa Lin Tian ada di mana-mana di dalam lubang. Bagi Du Tian, dia mabuk sebentar, lalu pingsan dalam keadaan koma, sampai beberapa saat, menunggunya bangun lagi, dia merasakan lidahnya sedikit bengkak. Apa yang terjadi padaku, lidahku? Hari itu untuk menyentuh lidah, tetapi seseorang mengingatkan, kamu masih tidak menyentuh, kalau tidak sangat menyakitkan. Itu benar, biksu kecil, jadilah baik, ketika tidak ada yang terjadi. Beberapa orang yang baik hati mengingatkan saya, tetapi yang lain tertawa. Ada semacam firasat saat melintasi langit. Dia berlari ke Lin Tian dan melihat di teko anggur dan bertanya dengan aneh, apa yang baru saja saya lakukan? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi Du Tian menatap wanita bertopeng itu. Adapun wanita bertopeng, dia berkata dengan canggung, pergi dan tanyakan pilar itu. Du Tian bertanya-tanya mengapa dia ingin melihat pilar itu, jadi dia pergi dan menemukan ada darah di pilar itu, dan kayunya berduri. Darah siapa itu? Du Tian berkata dengan lidah besar, sementara seseorang tersenyum dan berkata, itu milikmu sendiri. Beberapa orang tidak bisa tidak mengatakan apa yang baru saja terjadi, dan hari itu setelah mendengarnya, dia menatap, bahkan menjadi hitam dan merah, dan seluruh orang ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Ketika orang-orang tertawa lagi, Du Tian berlari ke Lin Tian dan menunjuk kepadanya, kamu menyakitiku lagi. Apakah saya? Du Tian sangat tertekan, terutama masalah hari ini, tetapi reputasinya hancur. Dia sangat marah sehingga dia menggigit giginya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menatap Lin Tian, kamu. Lin Tian tersenyum dan berkata, jika Anda ingin menyalahkannya, salahkan anggurnya. Du Tian berkata begitu, saya pikir itu masuk akal, tetapi saya tidak punya pilihan selain duduk, telungkup di tanah dan berkata, saya tidak punya wajah untuk melihat orang. Lin Tian tidak bisa membantu menghiburnya. Kamu bukan seorang Buddhis. Apakah kamu ingin menjadi baik? Apa hubungannya dengan itu? Ya, kamu tidak memasuki kerajaan hantu. Siapa yang akan memasuki kerajaan hantu? Lin Tian membandingkan, dan Du Tian mendongak dan berpikir itu masuk akal, sepertinya memang begitu. Tidak. Untungnya, kamu bukan orang lain yang minum terlalu banyak. Lin Tian tersenyum dan berkata bahwa suasana hati Du Tian lebih baik. Wanita bertopeng di satu sisi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini bukan keracunan yang dangkal. Pada saat ini, Du Tian tiba-tiba bangkit, saya harus melalui banyak kesulitan untuk mempraktikkan agama Buddha. Selesai berkata, seberangi langit untuk berjalan di luar rumah, dan duduk di padang pasir, lalu tutup mata Anda. Orang-orang di ruangan itu saling memandang. Apakah dia gila? Biksu ini benar-benar sakit. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan di tubuh Du Tian bersinar, dan cahaya keemasan terhubung langsung ke langit, dan orang-orang terkejut dengan apa yang terjadi. Lin Tian berkata sambil tersenyum masam, tidak, memang seperti itu. Saya melihat bayangan di benda langit, seperti roh yang terbang keluar, bergegas ke langit, dan melayang di langit untuk waktu yang lama, dan akhirnya tubuh itu menghilang. Mereka bergegas keluar, hanya untuk menemukan bahwa biksu itu telah pergi, dan wanita bertopeng itu juga bertanya, bagaimana dengan orang-orang? Lin Tian berkata tanpa daya, dia memiliki konstitusi khusus, dan takdirnya seharusnya begitu. Takdir? Apa? Wanita bertopeng itu bingung, dan Lin Tian bangkit dan keluar rumah, menatap udara dan berkata sambil tersenyum, takdir adalah apa yang ditakdirkan untuk terjadi, tidak ada yang bisa melihat. Wanita bertopeng itu tidak mengerti, tetapi Lin Tian menatap langit dan bergumam pada dirinya sendiri, takdirku terserah padaku, bukan kamu. Orang-orang tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian. Sampai Lin Tian melihat ke langit untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengambil kembali dewa dan berkata, baiklah, jangan lihat. Ketika saatnya untuk muncul, dia akan muncul secara alami. Wanita bertopeng itu masih tidak mengerti, dan bahkan bertanya, apa itu takdir? Ketika Anda menjadi abadi, lalu dewa, dan mencapai puncak, Anda akan merasakan takdir Anda. Lalu apa itu? Wanita bertopeng itu bingung, dan Lin Tian menertawakannya. Jika suatu hari Anda mencapai alam itu dan melihat masa lalu, Anda akan menemukan bahwa jalan Anda telah ditetapkan. Sudah diatur? Bagaimana bisa? Wanita bertopeng itu tidak mempercayainya, dan Lin Tian mengetahui hal misterius semacam ini. Sekarang dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan memahaminya,
Jadi dia tertawa dan berkata, selama kamu tahu itu takdir, kamu tidak perlu bertanya tentang hal lain. Setelah itu, Lin Tian berhenti berbicara, tetapi dia berpikir bahwa dia bodoh ketika dia melihat takdirnya ketika dia mencapai puncak kerajaan ilahi 10.000 tahun yang lalu. Tapi sekarang dia kembali, hidupnya terserah dia, bukan orang lain. Tetapi Lin Tian juga tahu bahwa mereka yang lupa mengubah takdir mereka pada akhirnya akan berakhir buruk, tetapi dia tidak takut. Dia ingin melawan langit dan mengubah semua hal yang mustahil. Wanita bertopeng di satu sisi tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian. Sebaliknya, dia menemukan Lin Tian dalam keadaan linglung dan berkata, apa yang dia pikirkan? Dengan cara ini, begitu Lin Tian duduk, dia meninggal. Sampai malam tiba, semua orang bergegas keluar dari penginapan dengan penuh semangat untuk menemukan harta karun itu. Lin Tian dan wanita bertopeng itu juga keluar untuk melihat apa yang terjadi di luar. Saya melihat kepingan salju di mana-mana, dan ibu pemilik melemparkan sihir yang sama di siang hari. Tetapi mereka mencari harta karun dengan gembira, dan wanita bertopeng itu bertanya-tanya, mengapa malam ini harus tiba? Dan apakah ada senjata ajaib di malam hari? Lin Tian tertawa, saya tahu mengapa. Mengapa? Wanita bertopeng itu bingung, dan Lin Tian berkata, senjata ajaib itu untuk menekan hal keenam, yang dapat disembunyikan pada siang hari dan hal keenam juga dapat disembunyikan. Tetapi pada malam hari, ia perlu menebus kekuatannya, dan itu tidak akan terlihat, tetapi sulit bagi orang biasa untuk menemukannya. Wanita bertopeng itu terkejut dan berkata, jadi harta karun di mulut semua orang adalah senjata ajaib untuk menekan hal keenam? Iya. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia pergi ke suatu tempat, dan wanita bertopeng itu buru-buru mengikuti. Adapun orang-orang yang masih melihat sekeliling, mereka tidak tahu di mana senjata ajaib itu. Sampai Lin Tian berhenti di suatu tempat dan tersenyum pada cahaya putih di udara, akhirnya aku menemukanmu. Lin Tian siap untuk pergi, tetapi ada lebih banyak salju di sekitarnya, dan induk semang muncul lagi dengan bendera putih besar di tangannya. Masih datang? Lin Tian menertawakan induk semang, dan induk semang bersenandung, wah, saya lemah di siang hari, tetapi di malam hari, kekuatan saya akan melonjak. Apakah itu? Lin Tian ragu, dan orang-orang di sekitar menyaksikan sampai seseorang merasakan bahwa istri pemiliknya berbeda dan berkata, apakah dia benar-benar orang yang mendengar tentang daerah terlarang hutan belantara selatan? Ya, Night Elf sangat mirip dengan manusia, tapi mereka akan lemah di siang hari dan kuat di malam hari. Rumor itu benar. Beberapa orang berseru, dan wanita bertopeng itu sedikit terkejut, ini klan malam yang gelap. Itu peri. Aku berkata, kenapa kamu tidak memiliki nafas manusia? Beberapa adalah nafas air yang sangat primitif. Lin Tian tersenyum pada induk semang. Sang induk semang berkata di balik kerudung putih, jika Anda sudah mengetahui identitas saya, maka saya akan memberitahu Anda kekuatan saya. Tapi Lin Tian menertawakan induk semangnya, bukan aku yang membuatmu takut. Kamu masih bukan lawanku bahkan jika kamu menjadi lebih kuat di malam hari. Mengapa? Karena kamu bukan manusia, tapi roh, dan dengan itu, aku bisa menjadikanmu bukan lawanku. Lin Tian tersenyum padanya. Ya, aku tidak percaya. Sang induk semang segera mengibarkan bendera besar. Salju di sekitar semakin kuat dan dingin. Semua orang berpencar dan tidak berani mendekat. Adapun wanita bertopeng, dia juga terbang keluar, sampai Lin Tian benar-benar tertutup salju. Orang-orang bertanya-tanya bagaimana Lin Tian. Tapi sekarang Lin Tian berdiri di istana es. Di istana ini, istri pemilik telah melepas kerudungnya, mengenakan baju besi biru air, memegang busur biru air di tangannya, dan berkata kepada Lin Tian, ayo bertarung. Lin Tian menatap induk semang dan tersenyum, kamu bilang kamu peri yang baik. Mengapa Anda harus ikut campur dalam urusan manusia? Jika aku tidak membunuhmu, orang-orangku akan mati, jadi pilihlah satu atau yang lain. Jelas sang induk semang. Lin Tian berkata dengan dingin, apa yang dikatakan iblis kuno? Iya. Lin Tian tersenyum pahit. Sepertinya iblis kuno ini suka menangkap orang. Aku tidak bisa menahannya. Terserah Anda untuk menyinggung perasaannya. Wajah induk semang menunjukkan ketidakberdayaan, tetapi dia harus menghadapi Lin Tian dengan membungkuk. Lin Tian tidak bisa menahan senyum, kamu bukan lawanku. Ku bilang, di malam hari, aku akan lebih kuat. Sang induk semang berkata bahwa busur di tangannya sedang mengumpulkan kekuatan, tetapi Lin Tian berdiri di sana dan berkata, baiklah, saya akan menyerang Anda. Jika kamu bisa membunuhku, kupikir itu nasib buruk, tapi jika kamu tidak bisa membunuhku, maka kamu menyerah, oke? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Aku akan bertanya apakah kamu berani.
Lin Tian menertawakannya, tetapi induk semang ragu-ragu sejenak dan kemudian menatap Lin Tian. Oke, kalau begitu kamu akan mati. Ketika kamu pergi ke 9 hantu, jangan berpikir tentang aku membunuhmu. Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo. Sang induk semang segera menggenggam busur, dan kemudian mulai mengumpulkan kekuatan, sementara udara dingin di sekitar berkumpul di haluan. Dalam waktu singkat, ada panah es yang kuat di haluan. Kemudian pemiliknya menarik napas dalam-dalam dan berkata, sama-sama. Selesai berkata, panah itu melewati, kecepatannya sangat cepat, lalu mengenai Lin Tian dengan keras, dan Lin Tian hanya mundur beberapa langkah berturut-turut dan tertawa, apakah itu? Sang induk semang melotot, tidak mungkin. Kamu telah kalah. Menyerah. Kata Lin Tian. Istri pemilik semuanya lamban. Akhirnya, dia mengeluarkan belati dan menusukkannya ke dantiannya. Lin Tian berpikir, belati itu terbang menjauh, dan induk semang menjadi tangannya sendiri di belakang jalan napas dantiannya sendiri. Apa maksudmu? Aku hanya membiarkanmu menyerah, bukan mati. Lin Tian menatapnya dan berkata, tetapi induk semang itu tampak jelek. Aku kalah darimu. Saya pikir saya tidak beruntung, tetapi jika saya tidak mati, orang-orang saya akan mati karena saya. Apa? Apakah iblis kuno peduli apakah Anda mati atau tidak? Saya baru saja mengatakan bahwa jika Anda tidak mati, Anda harus mati. Tetapi jika saya tidak ingin mereka mati, saya hanya bisa mati. Mengerti? Kata istri pemilik dengan gertakan gigi. Tapi Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah, dan induk semang memandang Lin Tian dengan aneh, apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin melepaskan rune itu dari tubuhmu, jadi kamu bebas. Lin Tian menatap induk semang itu. Tetapi istri pemilik berkata dengan aneh, bagaimana Anda tahu saya memiliki jimat di tubuh saya? Iblis Tiangmu mengendalikanmu. Secara alami, dia harus tinggal. Jika tidak, jika kamu melarikan diri, dia tidak akan dapat menemukanmu. Lin Tian tersenyum pada induk semang. Tetapi sang induk semang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Jimat ini sangat kuat. Siapa yang tahu bahwa sebelum Lin Tian kian, dia mengeluarkannya dengan mudah dan menghancurkannya. Dia berkata, kamu bebas. Ibu bos itu bodoh. Dia tidak kembali ke pikirannya sampai lama kemudian. Mengapa Anda ingin save saya? Sekarang induk semang tahu bahwa dengan kemampuan Lin Tian saat ini, dia dapat menjatuhkan dirinya sendiri, tidak membantu dirinya sendiri, tetapi membiarkan dirinya pergi. Lin Tian berbalik dan bersandar padanya dan berkata, klan malam yang gelap, saya pernah ke sana, dan saya kenal beberapa teman. Aku menyelamatkanmu, tentu saja untuk mereka. Selesai berkata, Lin Tian melambaikan satu tangan, busur itu jatuh di tangan Lin Tian, dan Lin Tian memutar busur ini, masih bisa melihat dua kata besar terukir di atasnya, Lindi. Melihat tindakan Lin Tian, induk semang merasa malu dan berkata, busur ini diberikan kepada keluarga saya oleh Lindi, tetapi kami mengkhianatinya dan menggunakannya untuk berurusan dengan Anda. Kamu tidak bisa menahan diri. Saya tidak menyalahkan Anda. Lin Tian menghela nafas, tetapi dia berpikir tentang seberapa banyak aliansi telah dilakukan terhadap teman-teman dan sektenya di masa lalu. Sang induk semang bahkan lebih bersalah ketika mendengar ini. Dia berlutut di tempat dan berkata, saya pikir Lindi adalah objek pemujaan orang-orang kami, tetapi kami menyerang generasi mudanya dengan hadiahnya. Biarkan aku menanggung kejahatan ini sendirian. Lin Tian berbalik dan menatap induk semang. Jangan khawatir, dia akan memaafkanmu. Dia akan membenci kita. Sang induk semang tidak tahu bahwa pria di depannya adalah Lindi, dan dia merasa sangat bersalah. Lin Tian kehilangan busurnya dan berkata, aku akan menyelamatkan keluarga Peri Malam. Anda dapat yakin. Apa? Apakah Anda akan menyelamatkan mereka? Sang induk semang terkejut, dan Lin Tian berkata, ya, saya akan menyelamatkan mereka. Sang induk semang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Semua orang dari suku malam gelap di penjara di tempat kuil Nan Huang, di mana tidak ada yang bisa sampai di sana kecuali orang-orang dari aliansi Tiangmu. Tidak ada tempat yang tidak bisa saya kunjungi. Setelah Lin Tian selesai, dia keluar dari istana es, dan induk semang buru-buru mengikutinya. Akhirnya, labu kecil mengambang di luar istana es, dan labu itu menyemprotkan pasir sepanjang waktu. Pada saat yang sama, potongan kulit keenam ditekan di bawah labu. Melihat ini, Lin Tian melangkah selangkah demi selangkah, dan induk semang buru-buru berkata, jangan mendekatinya, atau pasir darinya akan menutupimu dalam sekejap. Lin Tian mengabaikannya, tetapi terus berjalan sendiri. Induk semang itu mengerutkan kening, dia tidak akan mati. Tetapi pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba tiba di labu dan meraih labu dengan satu tangan.
Namun, labu itu tiba-tiba memuntahkan pasir yang tak terhitung jumlahnya, berniat untuk menutupi Lin Tian. Lin Tian mengontrol labu, dan pikirannya bergerak. Pasir segera berhenti memuntahkan. Kemudian Lin Tian mengeluarkan potongan keenam dari labu. Sang induk semang benar-benar terkejut. Anda. Oke, sudah selesai. Lin Tian berkata, dan istri pemilik tidak dapat mempercayai pria di depannya saat ini. Dia memecahkan labu dengan mudah. Lin Tian memejamkan mata, dan ketika dia membuka matanya lagi, dia berkata, yang ketujuh ini berada di daerah terlarang hutan belantara selatan. Sepertinya perlu pergi ke aula hutan belantara selatan. Apa? Apakah kamu akan pergi ke kuil Nan Huang? Saya paling banyak mendengar tentang kuil Nan Huang baru-baru ini, dan saya akan pergi ke daerah terlarang Nan Huang. Aku akan pergi ke sana dan melihat-lihat. Namun, istri pemilik khawatir, aula Nangong ini dikendalikan oleh aliansi Tiangu. Jika kamu tiba di sana, kamu akan dibunuh oleh mereka. Jika kita begitu mudah dibunuh, Liga Kuno tidak akan membuat dunia gunung dan sungai untuk menjebak kita hari ini. Lin Tian mencibir. Sang induk semang tidak dapat berbicara sekaligus, dan Lin Tian bertanya, katakan padaku, siapa namamu? Namaku Daryoyo, Putri Primalam. Daryoyo melaporkan, dan Lin Tian mengangguk, baiklah, pertama-tama kamu menyamar dan menyelinap ke kuil Nan Huang. Ketika Anda mengkonfirmasi keberadaan orang-orang Anda dapat menghubungi saya, dan saya akan menyelamatkan mereka. Apakah kamu benar-benar akan menyelamatkan mereka? Daryoyo sedikit khawatir, dan Lin Tianen berkata, Kamus. Mengapa Anda menyelamatkan mereka? Gelap kamu tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa Lindi memiliki hubungan yang baik dengan keluargamu? Sebagai anggota gerbang Tian Shui, saya harus membantu. Aduh. Gelap yoyo suara, dan Lin Tian dan cara komunikasinya, ucapkan selamat tinggal padanya. Saat ini, yoyo gelap menatap punggung Lin Tian untuk waktu yang lama sebelum berbalik dan pergi. Ketika Lin Tian keluar dari tumpukan salju, dia kebetulan melihat semua orang di sekitarnya. Ketika mereka melihat Lin Tian baik-baik saja, mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi di dalam. Lin Tian tersenyum pada wanita bertopeng itu dan berkata, ayo pergi. Mengerti? Iya. Lin Tian kemudian pergi, dan wanita bertopeng itu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan induk semangnya? Pergi. Kamu membiarkannya pergi. Wanita bertopeng itu agak aneh. Bagaimanapun, menurut karakter Lin Tian, jika seseorang menentangnya, hanya akan ada satu hasil, ditinggalkan atau sengsara. Tetapi Lin Tian tidak menjelaskan, bahkan tidak mengatakan apa yang terjadi, tetapi terus berjalan. Untuk wanita bertopeng, dia tiba-tiba berubah menjadi dua terburu-buru, yang sedikit tidak nyaman, tetapi untuk tujuan yang sama, dia mengikuti dalam diam. Setelah berjalan selama beberapa hari, mereka sampai di daerah pegunungan yang sunyi, dan sepertinya ada api di sekitarnya. Ini adalah pintu masuk ke area terlarang gurun selatan, lubang batu yang menyala. Ketika wanita bertopeng melihatnya, dia menatap. Lin Tian menyapu, seolah-olah dia sudah lama tidak datang, dan berkata, dulu banyak gunung berapi, tapi sekarang berubah menjadi tumpukan batu. Gunung berapi? Itu 10.000 tahun yang lalu. Iya. Wanita bertopeng itu bertanya-tanya bagaimana Lin Tian mengetahui hal ini, tetapi dia lebih penasaran dan bertanya, yang ketujuh ini tidak ada di daerah terlarang hutan belantara selatan, kan? Jika aku benar, 3 yang terakhir semuanya terkait dengan area terlarang hutan belantara selatan. Lin Tian menjelaskan. Wanita bertopeng itu tiba-tiba mendapatkan kembali martabatnya. Aliansi surga dan zaman kuno ini benar-benar kejam. Ayo pergi ke aula Nan Huang. Lin Tian berkata, dan wanita bertopeng itu bertanya-tanya, kuil Nan Huang. Bukankah aula Nan Huang sangat hidup? Saya ingin melihatnya. Lin Tian berkata, tetapi wanita bertopeng itu tersenyum dan berkata, saya pikir kuil Nan Huang ini ada hubungannya dengan aliansi Tiangu. Apakah Anda ingin menghancurkan mereka? Lihat suasananya. Ketika wanita bertopeng mendengar ini, dia tidak perlu menebak. Lin Tian akan membunuh pintu, jadi dia mengikuti dalam diam. Tapi di mana aula Nan Huang ini? Mereka belum pernah ke sini. Mereka tidak tahu sama sekali. Mereka hanya bisa pergi ke gunung berapi dan lubang batu. Sekitar setengah hari kemudian, kita bisa melihat beberapa orang masuk dan keluar di sini, dan Lin Tian berencana bertanya kepada seseorang. Tetapi sebelum Lin Tian bertemu siapapun, semua orang terbang seperti mereka bertemu sesuatu yang mengerikan. Apa yang terjadi? Wanita bertopeng itu conf digunakan, dan beberapa orang yang baik hati berteriak kepada Lin Tian dan istrinya, lari, binatang api itu keluar. Binatang api?
Lin Tianhu curiga terhadap sesuatu. Seseorang akan menjelaskannya setelah melihat bahwa Lin Tian tidak mengerti apa-apa. Namun, ada lautan api di sekelilingnya. Semua orang di sekitar terjebak di satu area dalam sekejap, dan tidak ada yang diizinkan pergi. Sekarang kita semua terburu-buru, satu persatu, ketakutan, sudah berakhir, kita terjebak. Kita akan menjadi makanan binatang api. Beberapa orang berani mengatakan, apa yang kamu takutkan? Bertarunglah dengannya. Apa yang kamu eja? Itu adalah salah satu dari 10 binatang suci yang ganas di gurun selatan. Ini mengerikan. Beberapa orang tidak memiliki perjuangan untuk mengatakannya. Beberapa orang mulai menangis, yang lain mulai bersujud ke satu arah, dengan panik memohon belas kasihan, Tuan Binatang Api, kami hanya tidak berniat lewat di sini, tidak mengganggu istirahatmu. Yang lainnya juga berlutut. Tuan Binatang Api, tolong selamatkan kami. Pada saat ini, singa, dengan nyala api yang berkedip-kedip melompat keluar dan berdiri di atas batu, sangat kuat. Kerumunan gemetar ketakutan, dan singa melihat orang-orang yang hadir, tetapi menemukan Lin Tian dan wanita bertopeng masih berdiri, dan segera meraung, lalu berkata, apakah kamu ingin mati? Ketika mereka melihat bahwa Lin Tian dan wanita bertopeng itu tidak berlutut, seseorang segera berkata kepada mereka, cepat berlutut, atau kamu akan mati. Ada juga beberapa orang yang terburu-buru, ayo, tunggu akhirnya. Tapi Lin Tian tertawa, hanya makhluk roh yang berlutut untukku, bukan untukku. Ketika mereka mendengar ini, mereka terkejut. Binatang api itu menatap mereka, dan 2 api keluar dari matanya. Targetnya adalah Lin Tian dan 2 orangnya. Tapi Lin Tian menghentikan api dengan 1 tangan dan tidak menganggapnya serius. Kemudian dia mencubitnya dengan 1 tangan dan nyala api menghilang. Sekarang kami tercengang. Beberapa orang berkata dengan demensia, ada orang yang bisa menahan api binatang api. Bagaimana bisa? Api binatang api sangat kuat. Siapa dia? Beberapa orang lebih bingung, dan binatang api itu mulai marah, dan bahkan pergi ke Lin Tian dan kedua orangnya selangkah demi selangkah. Tetapi Lin Tian tersenyum dan tidak berbicara sampai binatang api itu melepaskan mereka dan mendatangi Lin Tian dan menatap Lin Tian Dao. Wah, tahukah kamu betapa kuatnya aku? Saya melihat binatang api itu berdiri, beberapa kepala lebih tinggi dari Lin Tian, dan bahkan memandang rendah Lin Tian. Kamu hanya binatang yang bisa berbicara. Binatang api itu jelas tidak berpikir itu satu-satunya, jadi dia berkata, aku masih salah satu dari 10 binatang suci yang ganas di hutan belantara selatan. Terus? Lin Tian bertanya, tetapi binatang api itu tidak bisa mengendalikan amarahnya dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin mati? Siapa itu? Lin Tian tersenyum pada binatang api itu, dan binatang api itu memamerkan giginya, lalu mengangkat tangannya untuk menembak Lin Tian. Tapi Lin Tian tersenyum dalam. Ketika binatang api itu tiba-tiba merasa bahwa kekuatan di tubuhnya telah menghilang selama lebih dari separuh waktu, dia terlihat sangat jelek dan berkata, ini, bagaimana mungkin? Yang lain ingin tahu tentang apa yang terjadi sampai seseorang menemukan sesuatu dan berkata, lihat, binatang api, tampaknya kekuatannya telah melemah. Apakah pria ini? Saat ini, semua orang penasaran untuk menatap Lin Tian dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Lin Tian dan mengapa dia bisa melemahkan kekuatan binatang api itu. Namun, untuk binatang api itu tidak nyaman dan menatap Lin Tian Qi. Aku akan membunuhmu. Hanya kamu? Ingin membunuhku? Lin Tian tersenyum, tetapi binatang api itu menyemprotkan api lagi, tetapi Lin Tian mengambil api dengan 1 tangan dan membiarkan api menyerangnya. Pada awalnya, binatang api itu berpikir bahwa dia tidak memiliki daya tembak yang cukup, jadi dia terus menyerang dengan gila-gilaan, tetapi sebagai hasilnya, dia masih tidak dapat membantu Lin Tian. Akhirnya, binatang api itu berkata, aku tidak enak badan hari ini. Aku akan bertarung di lain hari. Setelah itu, binatang api itu berbalik dan berlari ke belakang dengan cepat. Ketika mereka tertegun, beberapa dari mereka tergagap, binatang api ini telah dipukuli. Ini luar biasa. Beberapa orang bahkan maju untuk berterima kasih kepada Lin Tian, tetapi Lin Tian menatap mereka dan bertanya, bagaimana binatang api ini datang? Mereka semua memperkenalkannya satu persatu. Lin Tiancai tahu bahwa binatang api ini telah menempati lubang api di sini selama bertahun-tahun, dan akan kehabisan pria ini dari waktu ke waktu. Setelah waktu yang lama, itu menjadi salah satu dari 10 binatang suci yang ganas. Mengetahui semua ini, Lin Tian bertanya lagi, bagaimana dengan kuil Nan Huang? Bagaimana saya bisa sampai di sana? Kamu akan pergi ke kuil Nan Huang? Beberapa orang terkejut, tetapi Lin Tian mengangguk dan berkata, ya. Jadi orang-orang ini mulai memberi Lin Tian segala macam perkenalan. Akhirnya, Lin Tian dan istrinya pergi dari sana,
sementara yang lain menganggap Lin Tian sebagai orang yang kuat sampai mereka menghilang di sana. Namun, Lin Tian tidak segera pergi ke aula Nan Huang, tetapi datang ke sebuah gua. Kamu tidak akan menjatuhkan binatang api ini, kan? Wanita bertopeng itu tiba-tiba mulai bertanya-tanya, dan Lin Tian berkata, ada begitu banyak orang yang cakap dan abadi di dunia, tetapi bahkan orang-orang ini belum menjatuhkan binatang api ini, bukankah menurutmu itu aneh? Maksudmu, itu kuat? Hebat itu hebat, tetapi tidak ada kekurangan yang kuat. Setelah Lin Tian selesai, dia pergi sendiri. Wanita bertopeng itu juga ragu untuk mengikuti, sampai setelah melanjutkan beberapa saat, dua orang keluar dari pertempuran. Saya melihat bahwa area ini penuh dengan api dan cahaya, dan memancarkan ki abadi. Lin Tian melihat ini dan tertawa, itu adalah susunan abadi. Tidak heran tidak ada yang bisa menerimanya. Aku tidak menyangka akan memiliki sarang seperti itu. Wanita bertopeng itu sedikit terkejut. Pada saat ini dalam barisan, binatang api dengan bangga berkata, "Dua, ingin menemukanku? Kalau begitu kamu tidak mau keluar." Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan binatang api itu berkata, "Apakah aku tidak bodoh? Mengapa Anda ingin keluar? Kalau begitu kamu tidak takut aku masuk?" Binatang api itu segera tertawa, "Saya telah berada di sini selama lebih dari 3.000 tahun, tetapi semua orang ingin menangkap saya dan membunuh saya, tetapi akhirnya... Bukankah itu tumpukan tulang? Apakah kamu yakin aku tidak bisa masuk?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan binatang api itu berkata dengan penuh kemenangan, "Wah, ini bukan kebanggaanku, susunan abadi ini, orang lain tidak bisa masuk kecuali aku." Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, "Susunan makhluk abadi yang sempurna ini tidak diatur olehmu, tetapi kamu bisa masuk dan keluar. Mengapa? Mengapa memberitahumu?" Binatang api itu tidak menganggap serius Lin Tian, tetapi Lin Tian berjalan mendekat, dan wanita bertopeng itu segera berkata, "Jangan terburu-buru, ini adalah susunan abadi. Apa menurutmu aku tidak bisa masuk?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan wanita bertopeng itu telah melihat banyak kemampuan Lin Tian, terutama pemecahan susunan. Tapi dia ragu-ragu, "Tapi arai ini." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, lihat bagaimana saya bisa masuk dan memperbaiki orang ini." Dengan itu, Lin Tian masuk, dan binatang api itu muncul di barisan dan berkata, "Wah, kamu sudah selesai." Kemudian binatang api itu tiba-tiba muncul di belakang Lin Tian dan mengibas-ngibaskan ekornya. "Aku bisa berjalan dengan bebas, tapi kamu tidak bisa." "Siapa bilang aku tidak bisa?" Begitu Lin Tian berbalik di sekitar, dia bertemu dahinya. Binatang api itu segera mundur ke tempat gelap, tetapi Lin Tian mencibir dan dengan cepat mengikuti. Binatang api itu terkejut dan buru-buru berjalan melewati arai, tetapi Lin Tian juga bisa berjalan dengan bebas, sama sekali tidak terpengaruh oleh arai. Apa yang terjadi? Binatang api itu ketakutan dan mulai terburu-buru. Wanita bertopeng itu menghela nafas, monster yang luar biasa. Untuk Lin Tian, dia meraih ekor binatang api itu, dan kemudian menggunakan teknik perangkap lagi untuk melemahkan kekuatannya. Lin Tian memparkannya dengan keras dan memukulnya langsung ke tanah. Binatang api itu menderita dan menatap Lin Tian dengan polos. "Siapa Anda, tuanku? Serahkan padaku." Lin Tian memandang binatang api itu sambil tersenyum, tetapi binatang api itu tidak mau, "Aku tidak akan tunduk padamu." "Apa? Merendahkan saya?" Lin Tian menertawakan binatang api itu, dan binatang api itu menolak untuk menerima jalan. "Kamu adalah satu-satunya yang melintasi perbatasan penjarahan. Mengapa Anda membiarkan saya kembali?" "Oh, masih belum puas?" Lin Tian selesai, saling berpegangan lagi, dan kemudian bergetar liar di tanah. Awalnya, binatang api, yang kekuatannya terikat dan yang tidak memiliki kekuatan tempur, pusing dan buncit oleh Lin Tian. "Tidak puas?" Lin Tian tersenyum lagi. Binatang api itu tidak menyangka bahwa dia akan sangat malu dengan seorang pria yang melintasi wilayah yang dijarah, tetapi Lin Tian menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kamu tidak setuju?" "Ambil, aku ambil." Binatang api itu tertekan, dan Lin Tian Xiao berkata, "Ayo, buat kontrak." "Ah." Binatang api itu tercengang, dan Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Apa? Tidak mau?" Melihat mata Lin Tian, binatang api itu takut, dan kemudian dia menyerah, tetapi setelah semua kesepakatan dibuat, dia menyesal lagi, "Jika orang lain tahu bahwa saya telah diberkati oleh seorang pria yang telah melintasi perbatasan perampokan, mereka akan menertawakan saya." "Orang lain?" "Ya, ada 10 raja hewan di daerah gurun selatan ini. Akulah yang ada di pintu masuk. 9 lainnya berasal dari tempat lain. Biasanya kami tidak membuat air di sumur, tetapi kami akan bertarung setiap saat."
Tetapi jika mereka tahu apa yang terjadi pada saya sekarang, mereka akan mati karena tawa. Binatang api itu tidak berdaya. Setelah mendengar ini, Lin Tian tersenyum pahit. Apakah kalian binatang penuh dengan makanan dan tidak ada hubungannya? Bagaimana Anda bisa bersaing? Kalian manusia tidak sering melakukan hal yang sama. Binatang api itu berkata dengan muram, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, baiklah, jangan katakan itu padaku. Lebih baik saya menjawab pertanyaan saya berikutnya. Pertanyaan Anda. Binatang api itu memandang Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian tersenyum dan bertanya, kucing terbang, apakah kamu melihatnya? Binatang api yang selanjutnya, kamu meminta ini dilakukan. Saya ingin menemukannya. Ada pertanyaan? Lin Tian bertanya pada binatang api itu, dan binatang api itu ragu-ragu. Orang ini, ya, tetapi di daerah terlarang gurun selatan, dia bisa antar jemput dengan bebas. Bahkan 10 dari kami tidak bisa menghentikannya, jadi lebih sulit bagimu manusia untuk menemukannya. Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, jadi, apakah kamu tahu di mana itu? Ketahui area umum, tetapi hanya area umum. Binatang api itu tidak berdaya, tetapi Lin Tian mengangguk dan berkata, oke, ikuti saya dulu, dan kemudian Anda dapat membawa saya kembali ketika saya menangani sesuatu. Aku akan mengikutimu. Ada pertanyaan? Akan ditertawakan. Binatang api itu masih kusut, dan Lin Tian tersenyum, yakinlah, cepat atau lambat, makhluk roh itu akan iri padamu untuk mengikutiku. Membanggakan. Binatang api itu mengira Lin Tian sedang membual, dan segera tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian mengambil suasana hatinya dan keluar dari barisan. Binatang api harus mengikuti, sampai setelah beberapa saat, wanita bertopeng itu melihat Lin Tian dan binatang api yang mengikutinya. Tenang? Melihat wajah suram binatang api itu, wanita bertopeng itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah suara Lin Tianen, wanita bertopeng itu bertanya-tanya, bagaimana kamu melakukannya? Pukul perutnya sampai dia yakin. Lin Tian berkata dengan ringan, tetapi wanita bertopeng itu tampak curiga. Binatang api mengguncang tubuhnya, berubah menjadi singa, dan kemudian mengumpulkan api. Di tempat, pria yang kuat dan mendominasi berubah menjadi bayi singa kecil yang lucu, sementara wanita bertopeng tertegun dan berkata, apa yang kamu lakukan? Saya semut Anda tidak tahu bahwa itu saya adalah binatang api legendaris, atau Anda pasti akan menertawakan saya jika Anda melihat saya mengikuti seorang pria yang telah melintasi perbatasan. Ketika wanita bertopeng mendengar ini, dia tidak bisa menangis atau tertawa, tetapi Lin Tian tidak bisa menahan tawa dan berkata, emosinya tidak kecil. Binatang api itu tertekan, tetapi dia membuat kontrak dengan Lin Tian. Dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa mengikuti Lin Tian dalam diam. Lin Tian berjalan keluar dari gua, mengambil seorang wanita dan seekor binatang buas, dan pergi ke aula gurun selatan. Aula Nanhuang, tempat terpanas di daerah terlarang Nanhuang dalam ribuan tahun terakhir, karena ada banyak mantra aneh dan kuat di sini. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan sihir, bagaimanapun juga, Anda akan mendapatkan gelar, seperti 100 orang memotong, 1000 orang memotong, bahkan 10.000 orang memotong. Tidak hanya itu, kuil Nanhuang memiliki pembagian setiap orang gelar, seperti 1 bintang 100 orang memotong, 2 bintang 100 orang bertempur, sampai 9 bintang. 1 bintang berarti memenangkan pertandingan dan 100 orang memotong, 2 bintang berarti memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, dan seterusnya. Ketika 9 bintang berdiri untuk memenangkan 9 pertandingan berturut-turut, itu berarti kalah 9 pertandingan berturut-turut. Tetapi semakin tinggi bintangnya, semakin rendah kemungkinan kemenangan. Oleh karena itu, mereka yang bisa mendapatkan 9 bintang semuanya adalah orang-orang yang tangguh. Pada saat yang sama, di area terlarang hutan belantara selatan, statusnya juga berbeda. Ketika Lin Tian dan wanita bertopeng, serta singa kecil, hendak tiba di istana Nanhuang, mereka bertemu banyak orang yang telah memenangkan gelar, pemenggalan 100 orang. Tapi ini semua bintang 1, tapi meski begitu, dengan sekelompok adik laki-laki, jelas merasa bahwa satu sama lain sangat kuat. Oleh karena itu, kita selalu dapat melihat sekelompok orang dalam kelompok, di antaranya pemimpin harus memiliki gelar 100 orang dipenggal. Mengapa kamu ingin bersaing di kuil Nanhuang ini? Lin Tian bingung saat melihat pergi. Wanita bertopeng itu berkata sambil tersenyum, diperkirakan itu untuk menumbuhkan bakat untuk aliansi surga dan zaman kuno. Jenius? Itu terlalu kejam. Lin Tian selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, tetapi binatang api itu berkata, meskipun orang-orang ini kuat, mereka jauh lebih buruk daripada 10 raja hewan liar selatan kita yang agung. Lin Tian berkata sambil tersenyum, Anda berbicara tentang 1 bintang dan 100 orang dipenggal, tetapi jika Anda 9 bintang,
Anda mungkin berlari dengan ekor di tangan Anda. Ini disebut kebijaksanaan, bukan clipping ekor. Binatang api itu menolak untuk menjelaskan, tetapi Lin Tian mengabaikannya dan melanjutkan dengan miliknya sendiri. Sekitar setengah jam kemudian, 2 orang dan 1 binatang datang ke pinggiran kuil Nan Huang. Ada banyak orang yang mengantri di pinggiran, dan setiap orang harus melalui berbagai tes untuk mendapatkan token lulus, dan kemudian mereka dapat memasuki kuil Nan Huang untuk bersaing. Tidak, sangat rumit masuk. Wanita bertopeng itu sedikit surprise dan binatang api itu berkata, apakah kamu ingin aku mengaum? Mereka berjanji untuk takut. Jika Anda terekspos, tidakkah Anda memberitahu semua orang bahwa Anda adalah pelayan saya? Lin Tian tersenyum pada binatang api itu. Binatang api itu pernah mendengar perasaan masuk akal, segera dengan suara rendah, perhitungan itu, aku hanya membicarakannya dengan santai. Wanita bertopeng di satu sisi tidak bisa menahan tawa, dan Lin Tian harus berbaris seperti orang lain. Ketika giliran Lin Tian, salah satu murid yang bertanggung jawab atas pendaftaran bertanya, apa namanya, dari mana asalnya, dan untuk apa itu untuk kultivasi. Lin Tian, gerbang Tianshui, melintasi wilayah yang dijarah. Lin Tian berkata 3 dalam 1 tarikan napas, dan murid itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan aneh, kamu adalah leluhur Tianshui Men yang sombong, Lin Tian. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang terdekat segera berkumpul, dan murid yang terdaftar dengan sengaja meletakkan penanya dan bercanda dengan Lin Tian, wah, apakah kamu pada akhirnya? Iya. Lin Tian menjadi tenang, dan murid itu segera berkata sambil tersenyum, oh, orang-orang dari sekte Tianshui ingin datang kepada kami untuk mendapatkan sihir. Apakah Anda ingin menyerah kepada kami? Kemudian semua orang tertawa, terutama beberapa orang yang menjaga ketertiban kuil Nan Huang datang dari samping untuk menyaksikan kesibukan. Murid terdaftar sangat bersemangat. Wah, ada apa? Tidak berani bicara? Atau apakah orang-orang yang melihat kuil Nan Huang kami buang air kecil? Menurutmu untuk apa aku di sini? Lin Tian bertanya kepada murid itu sambil tersenyum, dan murid itu berkata sambil tersenyum, saya pasti ingin mengambil kesempatan untuk mengintip sihir kita. Mencuri? Tidak, ambil saja. Lin Tian berkata dengan sederhana. Satu persatu, perbaikan longgar itu dihentikan oleh nada Lin Tian.